Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang seseorang yang bersekutu dengan iblis. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kubunuh istriku yang telah bersekutu dengan iblis. Sebuah cerita mengenai suatu keluarga yang diusir dari desa karena dugaan persekutuan salah satu anggotanya dengan iblis. Di suatu pagi menjelang siang, di jalanan desa itu terlihat beberapa orang warga sedang berjalan terburu-buru menuju ke arah selatan. Terkadang para warga tersebut menemui warga lain yang ditemuinya, kemudian berbicara sesuatu yang tampaknya penting sekali. Ayo kita labrak. Begitu kata-kata yang terdengar dari warga yang menemui warga lain yang ditemuinya. Siapa sebenarnya yang akan mereka labrak? Jumlah mereka semakin banyak saja, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan para lansia. Mereka bersama menuju ke arah selatan. Rombongan warga tersebut baru berhenti tepat di depan sebuah rumah mewah bertingkat 2, bercat putih lengkap dengan tembok tinggi. Rumah tersebut sangat terlihat kontras jika dibandingkan rumah-rumah warga lainnya, yang hanya berupa rumah panggung maupun rumah setengah badan. Pak Rahman, Bu Arsini, keluar kalian dan tinggalkan desa ini. Dasar penyembah setan, teriak salah seorang warga yang berada di posisi paling depan. Betul, kalian telah membuat desa ini dihujani malapetaka. Itu karena kalian menjadi kaya dengan cara menyembah setan. Harta kalian telah membuat banyak nyawa warga desa ini melayang. Para setan membunuh banyak warga karena kalian, teriak yang lainnya dengan lantang. Usir, usir, usir. Saut yang lain dengan lantang sambil mengacung-acungkan tangan yang menggenggam senjata maupun sekedar pentungan kayu. Sementara di dalam rumah, para penghuni terlihat sangat panik. Mereka tidak berani untuk menghadapi para warga yang sedang kalap tersebut. Pak, temui mereka dong, tenangin mereka. Bilang saja kita tidak bersalah, Pak, ujar ibu di dalam rumah tersebut, yaitu Bu Arsini. Pak Rahman menggeleng. Mereka marah bukan tanpa alasan, Ma. Mama sudah keterlaluan karena berani melakukan persekutuan dengan setan. Sekarang lihat kan akibatnya, katanya dengan tajam. Loh, kok malah jadi nyalain Mama? Ini semua juga gara-gara Papa yang tidak mampu memberikan rumah mewah dan mobil untuk Mama dan anak-anak. Kalau Papa bisa memberikan semua apa yang Mama mau, tentu Mama juga tidak akan meminta tolong pada Wawagor. Sentak Bu Arsini tidak kalah sengit. Pak Rahman mengusap wajah, ia merasa frustasi. Mama mikirnya harta melulu, harta melulu. Sebelum ini juga kita kan sudah hidup berkecukupan. Mama saja yang tidak tahu bersyukur. Balasnya sambil menengok ke arah pintu menuju tangga turun. Pak Rahman dan Bu Arsini ribut di lantai 2 yang sengaja ia kunci. Bu Arsini semakin naik darah setelah mendengar Pak Rahman membalas kata-katanya dengan nada seolah sedang memojokkannya. Bersyukur, apa itu? Bersyukur apa tidak mau berusaha? Papa ini memang bisanya menceramahi. Macam orang suci saja. Anak istri ingin rumah mewah, mobil mewah, tidak terpenuhi. Itu namanya suami tidak becus, suami tidak bertanggung jawab. Balas Bu Arsini semakin memanas. Pak Rahman menepuk jidat. Ia memang tidak pernah menang jika beradu omongan dengan istrinya tersebut. Apalagi ia sadar jika rumah mewah serta mobil-mobil yang terparkir di halaman adalah hasil jeripaya istrinya, hasil mengabdi kepada setan. Pak Rahman, keluarlah, atau kami akan mengobrak-abrik rumahmu. Terdengar lagi teriakan warga dari luar rumah diiringi suara riuh warga lainnya.
"Pak Rahman, cepat keluar, ini saya, Samsudin, jangan khawatir." Terdengar suara seseorang yang intonasinya lebih santai, pertanda datang dengan damai. "Pak Rahman tidak perlu takut, saya akan memediasi antara warga dengan Bapak dan keluarga. Tidak akan ada tindak kekerasan, saya pastikan itu, Pak," lanjut laki-laki yang mengenakan seragam PNS itu. "Pak Kades," gumam Pak Rahman saat mengetahui siapa orang tersebut. Sementara Bu Arsini segera meminta suaminya segera turun menemui Pak Samsudin, kepala desa tersebut. "Cepat temui Pak Kades, Pak. Dia pasti akan menolong kita dan mengusir para warga." Tanpa menyaut, Pak Rahman keluar dari ruangan itu. Tentunya ia terlebih dahulu membuka kunci pintu sebelum keluar. Saat menuju tangga, anak-anak berhamburan ke arahnya. Dua gadis berusia 15 dan 10 tahun mencegah bapaknya sembari berkata-kata dengan panik. "Papa, mereka sedang apa di luar? Kenapa berteriak-teriak memanggil Mama dan Papa?" "Indira mendengar mereka juga mengusir kita dari desa," tanya Indira, putri tertua Pak Rahman dan Bu Arsini. "Papa, Rana takut kalau kita benar-benar diusir sama mereka. Kenapa mereka jahat sekali, Pak?" Putri kedua Pak Rahman pun turut berbicara. Pak Rahman tampak gelagapan saat diberondong pertanyaan oleh dua putrinya itu. Ia bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba Pak Rahman mendengar tangisan putri ketiganya di kamar lantai bawah. "Kakak sama adik tolong tanganin dulu dedeknya ya. Ibu kalian sebentar lagi turun kok, nanti Papa jelasin apa yang sebenarnya terjadi." Lanjutnya seraya melanjutkan langkah menuju tangga turun. Indira dan Rana hanya bisa manyun karena ayahnya tidak menjawab pertanyaan mereka. Keduanya pun ikut turun. Sementara Pak Rahman pergi keluar, Indira dan Rana menuju kamar di mana adik mereka berdua yang masih berusia di bawah setahun berada. "Dedek Mira, diam ya, kakak akan seduhkan susu dulu ya," ujar Indira kemudian berlalu meninggalkan Rana yang sedang berusaha menenangkan adiknya, yaitu Mira. Tak lama Bu Arsini muncul dengan mimik wajah yang sangat tidak bersahabat. Tampaknya ia sedang frustasi. Terbukti saat mendengar tangisan anaknya yang masih bayi, amarahnya lantas meledak. "Bisa diam tidak sih? Bayi kok ikut-ikutan bikin saya marah. Mau Mama banting, hah?" sentaknya kepada Mira yang jelas-jelas belum mengerti apa-apa. "Mama jangan bentak-bentak dedek Mira begitu dong. Dedek Mira masih bayi, tidak pantas dibentak-bentak." Rana yang merasa apa yang dilakukan ibunya salah, lantas protes. "Diam kamu, anak ingusan, tahu apa soal bayi?" Bentak Bu Arsini kembali membuat Rana merengkuh ketakutan. Indira tampak muncul membawakan botol dot yang disediakan. Akan ia berikan kepada Mira, namun Bu Arsini malah menghadangnya. "Biarkan dia mati, Mama pusing mendengar tangisannya. Nangis terus, mati saja sekalian," serapahnya dengan kasar. Indira hanya berdiri mematung. Ia tidak berani membantah perkataan ibunya. Namun hatinya merasa berat untuk membiarkan Mira kelaparan karena dibiarkan terlantar oleh orang yang seharusnya menyayanginya. Tangisan Mira semakin keras saja. Bu Arsini yang sedang kalap melayangkan tamparannya ke arah putrinya yang masih bayi itu. "Hentikan itu, Mah. Apa-apaan ini? Mau membunuh anak kita? Benar-benar keterlaluan." Pak Rahman muncul kemudian menangkap tangan Bu Arsini. "Mulai sekarang kita tinggalkan rumah ini. Hanya kita berempat. Mira akan Papa titipkan ke Pak Kades. Ini mendadak Papa lakukan setelah melihat Mama hendak memukulnya. Ingat, tak ada protes. Ayo kita pergi." Lanjutnya seraya menyeret Bu Arsini. "Papa, Mama, kalian mau kemana?" Indira dan Rana serentak menyusul kedua orang tuanya sembari memanggil-manggil. Hari itu juga setelah Pak Rahman menemui Pak Samsudin, disepakatilah bahwa Pak Rahman dan keluarganya harus meninggalkan desa. Namun opsi menitipkan Mira kepada Pak Kades merupakan opsi dadakan. Akibat Bu Arsini tertangkap basah hendak menganiaya putrinya tersebut. Dengan demikian pergilah Pak Rahman bersama Bu Arsini, Indira dan Rana dengan menaiki sebuah mobil berwarna biru.
meninggalkan desa dan juga putri bungsunya. Tujuan Pak Rahman tidak lain tidak bukan adalah suatu wilayah yang jauh dari orang banyak. Sementara Pak Samsudin bersama warga memasuki area rumah Pak Rahman yang mencari keberadaan Mira. Suara tangis bayi tersebut terdengar menyayat hati. Siapa yang tak pilu mendengarnya? Di dalam rumah itu Pak Samsudin bersama sebagian warga memeriksa rumah tersebut. Kemudian terpaku saat mendengar suara kertak-kertak dari dinding rumah tersebut. "Kenapa dindingnya bunyi begini ya Pak?" ujar salah seorang warga seraya celingukan. Tak lama kemudian mereka menyaksikan salah satu bidang dinding merekah dengan cepat menyerpikan pasir bercampur semen dan cat. "Oh tidak, rumah ini akan segera runtuh. Kita harus segera menemukan bayi itu," ucap Pak Samsudin seraya berlari ke arah sumber suara tangisan Mira. Setelah menemukan Mira di salah satu kamar di lantai bawah, Pak Samsudin bersama para warga segera keluar dari rumah. Suara retakan tembok rumah Pak Rahman semakin keras terdengar, bahkan semakin ramai, menandakan seluruh tembok akan segera runtuh. "Apa yang terjadi dengan rumah ini? Kenapa bisa begini?" ucap seorang warga yang merasa kaget melihat kejadian tersebut. Retakan tembok rumah Pak Rahman kemudian disusul dengan runtuhnya salah satu bidang tembok. Yang selanjutnya, tembok lain menyusul. Tiang penyangga yang terhubung dengan fondasi juga turut runtuh, menyisakan tulang-tulang besi yang melengkung bahkan patah. Hanya dalam hitungan menit, rumah mewah bertingkat itu hancur, tinggal reruntuhan, rata dengan tanah. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat kaget. Mereka berulang-ulang mengucap istighfar. Rumah dari hasil persekutu dengan iblis, nasib akhirnya ternyata begini. Hancur dalam sekejap, ucap warga lainnya. Sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu kembali ke rumah masing-masing. Kejadian ini penting untuk kita jadikan pelajaran. Mari kita pulang, ujar Pak Samsudin lantang. Sementara bayi Mira tengah digendong seorang wanita setengah parubaya yang merupakan salah seorang warga yang turut serta melabrak keluarga Pak Rahman. Setelah Pak Samsudin selesai mengimbau warga, seluruh warga yang ada di sana pun pulang meninggalkan reruntuhan rumah Pak Rahman, sembari membawa banyak sekali pertanyaan di benak. Sementara itu Pak Rahman mengemudikan mobilnya melewati jalur berkelok-kelok dan menanjak di tengah hutan lebat. Sementara jauh melaju, mobil yang dikemudikannya pun mencapai suatu perkebunan sawit. Perkebunan sawit tersebut tampaknya berbatasan langsung dengan hutan belantara, serta tidak terlihat adanya pemukiman di sekitar perkebunan tersebut. Memasuki perkebunan sawit, Pak Rahman membelokkan mobil ke arah kanan, tepat di jalur yang hanya dapat dilalui satu mobil. Awalnya jalur tersebut beraspal, mulus, namun semakin ke dalam, jalur tersebut semakin rusak. Hal itu membuat gusar Bu Arsini dan kedua putrinya. "Kita sebenarnya mau kemana sih, Pak? Kok Papa nyetirnya melewati jalan jelek begini sih?" Bu Arsini bertanya dengan gusar. "Ke rumah baru, Mah. Sesamanya di sana Papa akan menceritakan semuanya kepada Mama, juga kakak dan adik." Tugas Pak Rahman tanpa mengalihkan perhatian dari jalur yang akan dilewatinya. "Rumah baru di tengah perkebunan sawit?" Bu Arsini penasaran. "Nanti Mama akan tahu setelah sampai di sana. Kita baru setengah jalan. Mungkin maghrib kita baru sampai." Pak Rahman membuat Bu Arsini, Indira dan Rana terkesiap. "Berarti jauh banget dong, Pak. Bagaimana kalau bensinnya tidak cukup?" Indira berkata dengan nada khawatir. "Tenang saja, kakak tidak perlu khawatir. Kita tidak akan kehabisan bensin sampai tiba di sana." Tugas Pak Rahman yakin. "Pak, Rana jadi kepikiran Mira. Kasihan dia kita tinggalkan sendirian di rumah." Kata Rena membuat Pak Rahman mengurut dada. Perasaannya seperti diaduk-aduk. Ia merasa menyesal karena memutuskan untuk meninggalkan Mira di desa dan menitipkannya pada orang lain. Meski demikian, ia yakin bahwa itu harus dilakukannya demi keselamatan putri bungsunya tersebut. Entah karena apa, ia berfirasat
jika mengungsi ke rumah di area terpencil yang saat ini sedang ditujunya akan menjadi akhir dari keluarganya. Namun ia memilih tidak mempercayai firasat itu. Baginya yang terpenting adalah menjauhkan istrinya dari keramaian agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Meskipun nyawanya bahkan kedua putrinya menjadi taruhannya. "Awas, Pak!" teriak Indira dan Rana membuat lamunan Pak Rahman buyar. Ia tersentak kaget lantas menginjak pedal rem. Ia melotot ke arah depan mobil di mana terdapat sebuah cekungan berdiameter 3 meter berisi kubangan berlumpur. Hal yang membuat Pak Rahman melotot adalah dengan adanya seonggok tulang belulang manusia dalam kondisi terikat di seberang pohon mati di pinggir cekungan itu. "Astaga, Papa salah jalan. Seharusnya kita tidak kemari. Papa akan memutar balik. Seharusnya tadi belok ke kanan," kata Pak Rahman setengah bergumam seraya memundurkan mobilnya untuk memutar balik. Selanjutnya mobil pun meninggalkan cekungan berisi lumpur itu. "Memangnya tadi itu tempat apaan sih, Pak? Kok ada kerangka seperti yang ada di ruang lab sekolah Rana?" tanya Rana merasa penasaran. Pak Rahman menghela nafas. "Itu hanya bekas anak-anak main, Dek. Kerangka itu juga memang asalnya dari lab sekolahan yang dibawa ke sana. Tugasnya berbohong." "Buat apa anak-anak membawa kerangka itu ke sana, Pak? Seperti tidak ada mainan lain saja," kata Rana kembali bertanya. "Rana, kamu sebaiknya diam ya. Jangan banyak bicara. Kamu seharusnya tahu kita sedang berada di mana." Sentak Bu Arsini membuat Rana merengkuh ketakutan. "Tidak perlu kasar begitu sama Rana, Mah. Rana masih muda, ingin banyak tahu," timbal Pak Rahman membela putri keduanya itu. "Banyak ingin tahu boleh, tapi harus tahu tempat dong." Bu Arsini mengelak. "Kau memang bukan pengayom yang baik buat anak-anak," ucap Pak Rahman sembari fokus menyetir. Benar apa yang telah dikatakan Pak Rahman. Saat maghrib tiba, mereka pun tiba di depan sebuah rumah tua yang cukup besar. Rumah tersebut bergaya Eropa, lengkap dengan ornamen-ornamen khasnya. Rumah itu bercat kuning, pucat, dan telah pudar, serta beberapa bagian telah berlumut. Rumah ini tidak seutuhnya dikelilingi pepohonan sawit. Ada beberapa batang pohon yang tidak terlalu tinggi di sekitar rumah tersebut. Jalan yang hanya memutar satu mobil di depan rumah sangat rusak. Jika dilihat-lihat, awalnya jalan tersebut dulunya hanya di batu saja, kemudian rusak seiring waktu berjalan. Ditambah dulunya sering dilewati kendaraan pengangkut sawit. Pak Rahman dan keluarganya pun keluar dari mobil, kemudian mengamati rumah tersebut dengan perasaan gelisah, bahkan takut. Itu karena aura rumah tersebut terlihat sangat tidak bersahabat. "Kita akan tinggal di sini?" tanya Bu Arsini dengan gusar. "Sejauh ini, rumah inilah yang cocok untuk kita tempati. Setidaknya kita bisa menjauhkan diri dari keramaian, supaya tidak ada lagi korban berikutnya yang jatuh," jawab Pak Rahman. Melangkah mendekati pintu rumah depan yang hanya berupa satu daun pintu dengan handle yang telah berkarat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah anak kunci. Selanjutnya ia membuka pintu tersebut dengan anak kunci itu. "Pak, Indira jadi merasa ngeri begini. Rumah ini sangat menakutkan, Pak," kata Indira sambil menatap ngeri ke arah rumah yang akan ditempati keluarganya itu. "Jangan protes, Indira. Kita harus tinggal di sini daripada diusir orang-orang keparat itu," hardik Bu Arsini. "Segera setelah ku isi rumah ini, aku akan menghabisi mereka semua yang telah membuat keluargaku terusir, termasuk kades keparat itu," ucapnya perlahan hingga tidak terdengar oleh yang lainnya. Pak Rahman tampak memasuki rumah kemudian memeriksa seisinya. Ia melihat ke arah lampu gantung di atas ruang tamu. "Pasti ada semacam genset di rumah ini. Aku harus menyalahkannya agar rumah ini tidak gelap gulita," gumamnya seraya menyorotkan senternya ke seluruh penjuru ruangan. Sementara Bu Arsini, Indira, dan Rana tampak mengikuti Pak Rahman. Mereka bertiga kemudian duduk di sofa yang telah berdebu karena sudah lama tidak digunakan. Apalagi sofa tersebut telah berada di dalam rumah ini dalam waktu yang cukup lama. Indira yang tidak menyusul ibu dan adiknya duduk,
Tampak berdiri sambil memperhatikan sekeliling, sambil menyorotkan lampu senter ke setiap penjuru ruangan. Tiba-tiba rambut Indira mendadak berkibar, seolah sedang tertiup angin. Padahal pintu rumah telah ditutup, serta tidak ada angin yang berhembus saat itu. Suasana sunyi pun begitu kerasa karenanya. Indira terkejut, kemudian dengan cepat menghampiri ibu dan adiknya. Bu, rumah ini sangat aneh. Tadi seperti ada yang sedang meniup telinga Indira. Indira menatap ibunya dengan raut wajah panik. Kamu jangan mengada-ngada, dasar penakut. Tidak ada yang aneh dengan rumah ini. Serga Bu Arsini sewot. Bu, Rana takut. Kenapa perasaan Rana seperti ada sesuatu yang memperhatikan kita? Kali ini Rana yang merasa ketakutan. Gadis itu merasakan seperti ada seseorang di belakangnya, bersiap hendak menyentuh baunya, dengan dua tangan yang berjari keriting serta menghitam legam. Dan seketika Rana menjerit ketakutan. Beberapa lama kemudian Bu Arsini memarahi Rana karena ceritanya. Penakut banget sih jadi orang. Memangnya kau pikir kau tidak akan mati? Apa sih yang kau takutkan? Serapa Bu Arsini. Pak Rahman yang mendengar keributan tidak melanjutkan langkahnya menuju pintu belakang yang mengarah langsung ke halaman belakang. Ia berbalik menuju ruang tamu di mana Bu Arsini dan anak-anak berada. Ada apa sih? Kenapa ribut-ribut? Seru Pak Rahman dengan gusar. Saat Pak Rahman menjauhi pintu tersebut, tampak suatu siluet makhluk berambut gondrong, menjuntai hingga ke kaki, melotot ke arah depan. Setelah mengatasi keributan di ruang tamu, Pak Rahman pun mengantar istri dan kedua putrinya ke kamar masing-masing. Pak Rahman memilih untuk mengisi kamar-kamar di lantai 2 ketimbang lantai bawah. Alasannya, lantai bawah lebih terasa mencekamnya daripada lantai atas. Hingga tengah malam tiba, di saat semua orang sudah terlelap di kamar masing-masing. Pintu kamar di mana Bu Arsini bertempat tampak terbuka, dengan pengisinya sudah tidak ada di sana. Rupanya Bu Arsini tengah berjalan menuju suatu pintu yang terletak di dalam lorong tidak jauh dari pintu belakang. Mumpung mereka masih tidur, aku akan menghubungi Wawagor. Aku tidak akan bisa tidur sebelum kupastikan para warga biadab dan kepala desanya mati mengenaskan. Rutuknya seraya membuka pintu tersebut dengan sebuah anak kunci yang entah ia dapatkan dari mana. Bu Arsini memasuki ruangan yang berada di balik pintu tersebut. Selanjutnya ia melangkah hingga kemudian ia terperanjat karena hampir terjatuh. Rupanya bidang lantai di belakang pintu adalah anak tangga yang menuju ke bawah, di mana terdapat sebuah ruangan rahasia bawah tanah. Ia kemudian menuruni tangga tersebut. Perlahan hingga ia pun mencapai lantai ruang bawah tanah tersebut. Di sana Bu Arsini melihat semacam kolam berbentuk bundar dengan sebatang tiang gantungan atau tiang yang digunakan untuk menghukum gantung. Di salah satu tepiannya, ketika diperhatikan rupanya kolam tersebut bukan berisi air, melainkan lumpur yang amat pekat. Bu Arsini kemudian duduk bersila tidak jauh dari tepian kolam lumpur tersebut. Selanjutnya ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir dari balik bajunya. Dibukanya kotak tersebut, kemudian dikeluarkannya bungkusan kecil dari kain serta beberapa lembaran kulit hewan yang diawetkan dan dikeringkan, serta diberi tulisan-tulisan tinta emas dan memiliki semacam simbol yang sangat dikenal di dunia okultis. Bu Arsini membuka bungkusan kecil yang ternyata berisi gumpalan seperti daun kering. Ia kemudian mencomot sedikit gumpalan daun kering itu dan menaruhnya di atas mangkok kecil di hadapannya. Selanjutnya ia membakar gumpalan kecil dan kering tersebut dan menghisap asapnya hingga ia terlihat teler seperti sedang mabuk. Dalam keadaan teler ia mengambil lembaran kulit hewan, kemudian membentangkannya sembari berucap perlahan, Wawagor, datanglah. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin kau balaskan sakit hatiku pada orang-orang yang telah mengusir keluargaku. Bunuh mereka semua.
dan jangan ada yang tersisa." Begitulah kata-kata yang diucapkannya. Setelah berkata demikian, Bu Arsini membanting lembaran-lembaran kulit hewan, kemudian memungutnya. Keadaan terasa mencekam. Gelapnya ruangan bawah tanah tidak mampu menyembunyikan kehadiran suatu sosok negatif yang disebut Wawagur. Wawagur berwujud seperti manusia, namun berukuran raksasa, seperti memiliki sepasang tanduk, seperti tanduk domba di kepalanya yang ditumbuhi rambut gelap yang panjang, berumbai-rumbai. Makhluk tersebut menatap puas ke arah Bu Arsini, kemudian berucap, "Aku akan mengabulkan permohonanmu, tapi dengan syarat nyawa seluruh anggota keluargamu menjadi milikku. Kau tidak bisa menolak karena kau sudah terlanjur memohon." Bu Arsini terkesiap mendengar kata-kata Wawagur. Namun karena tekadnya sudah bulat, maka ia menyanggupi syarat yang diminta Wawagur. "Ambil saja nyawa mereka semua, aku tidak butuh mereka. Saya hanya butuh kekayaan dan kejayaan." Bu Arsini sudah lepas kendali. Tampaknya ia sudah tidak mau lagi memikirkan nasib keluarganya. Padahal ia ingin membalas dendam demi keluarganya. Namun kesininya ia malah akan mengorbankan seluruh anggota keluarganya demi membalas sakit hati kepada warga desa yang mengusir ia dari keluarganya. Wawagur kemudian menghilang setelah Bu Arsini menyanggupi permintaannya. Hingga malam ketiga kemudian di rumah besar tersebut, suatu peristiwa horor terjadi. Di tengah malam itu, Indira terbangun dari tidurnya karena merasa ingin buang air kecil. Namun karena takut pergi sendiri, ia pun membangunkan Rana. "Rana, bangun, antar aku ke kamar mandi dong. Aku sudah kebelet pengen pipis," ucap Indira sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rana yang sedang tidur terlungkup pulas. Rana tak bergeming, ia malah merapatkan pelukannya ke bantal guling yang dipeluknya. "Rana, bangun, antar aku ke kamar mandi. Bangun Rana, bangun." Indira memaksa adiknya tersebut bangun dengan semakin keras, mengguncangkan tubuh adiknya itu. Rana sedikit membuka matanya. Ia menoleh dengan malas ke arah Indira. "Kenapa sih harus diantar segala? Benar kata mama, kakak memang penakut," ucap Rana dengan nada malas, seraya kembali membenamkan wajahnya ke bantal. "Dasar adik tidak berguna. Awas saja kalau nanti kamu minta diantar ke kamar mandi, aku tidak akan mengantarmu," maki Indira seraya beranjak dengan jengkel. Ia pun akhirnya pergi sendiri ke kamar mandi yang terletak di ujung lorong yang melewati kamar kedua orang tuanya. Indira berjalan perlahan di balik keremangan lampu pijar bertenaga surya. Saat ia melewati di depan pintu kamar ibunya, mendadak ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang melintas dengan cepat di belakangnya. Indira segera menoleh ke belakang, namun tidak terlihat apapun. Ditambah lagi satu lampu pijar kapasitas kecil tidak cukup untuk menerangi lorong tersebut. Hingga apapun yang berada agak jauh dari Indira tidak akan terlihat. Indira buru-buru melangkah menuju kamar mandi, namun suara sesuatu yang melintas di belakangnya kembali terdengar. Indira pun tidak berusaha mencari tahu suara apa itu. Ia meneruskan langkah ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, jantung Indira berdegup kencang, terutama saat ia sedang berjongkok di atas WC. Ia merasakan sesuatu sedang merayap di belakangnya. Sesuatu yang besar, seukuran manusia dewasa, dalam posisi kepala di bawah merayap. Dari langit-langit kemudian dinding hingga mencapai posisi di mana Indira berada. Sebelah tangan makhluk tersebut menyambar ketiak Indira, kemudian mengangkatnya dan menyeretnya ke atas langit-langit. Suara jeritan Indira membahana, memecah sunyi. Pak Rahman yang tengah tertidur pulas lantas terbangun, kemudian berlari keluar kamar. "Indira!" teriaknya sembari berlari menuju kamar mandi. Pak Rahman tergopoh-gopoh mendatangi kamar mandi. Saat tiba di sana, ia celingukan mencari keberadaan Indira. Saat itu gelap karena lampu di kamar mandi dalam kondisi mati. Lama Pak Rahman celingukan sembari memanggil-manggil Indira.
"Indira, kamu di mana, Nak?" Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, namun tidak juga menemukan putri sulungnya itu. "Indira," ucapnya saat melihat siluet seseorang sedang berdiri di atas tembok pembatas toilet dengan kamar mandi. Saat ia mendekati siluet tersebut, mendadak sosok itu jatuh, berdebum, kemudian telungkup di lantai. "Indira! Indira!" Pak Rahman berteriak histeris saat melihat kondisi putri sulungnya yang telah tidak memiliki rupa lagi karena habis oleh luka-luka berat yang berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Tentu saja putri sulungnya tersebut telah tidak bernyawa lagi. Pak Rahman hanya bisa menangis, meratap di hadapan jasad putrinya itu. Ia juga berkali-kali memanggil istrinya dan putri keduanya, namun tidak ada jawaban. "Mama, adik, tolong kemarilah, lihat kakak," teriaknya. Di saat itu mendadak terdengar teriakan Rana. Pak Rahman lantas panik bukan kepalang saat kembali mendengar cerita yang kali ini dari putri keduanya. "Rana!" Tanpa menghiraukan jasad Indira, Pak Rahman berlari ke arah kamar di mana suara jeritan Rana terdengar. Saat sampai di sana, Pak Rahman tidak menemukan putri keduanya itu. Ia justru menemukan jendela kamar dalam keadaan terbuka. Angin malam pun terasa berhembus kencang melalui jendela yang terbuka itu. Pak Rahman mengambil senter yang tergeletak di atas meja kecil dekat tempat tidur. Ia kemudian menyalakannya dan menyorotkannya keluar jendela. Tidak tampak apapun, hanya pepohonan yang terlihat serta gundukan tanah di bawah sana. Selanjutnya ia meninggalkan kamar tersebut untuk ke kamar yang ia dan istrinya tempati. "Mama, kamu di mana sih? Kamu tidak dengar teriakan papa?" Pak Rahman memasuki kamar dan mendapati istrinya tidak berada di sana. Pak Rahman mengerang, frustasi, kemudian beranjak. "Arsini, di mana kamu? Jangan bilang kau mengorbankan anak kita demi tujuan busukmu." Pak Rahman berteriak-teriak sembari menuruni anak tangga. "Kau lihat Indira sekarang, sudah tiada. Rana juga menghilang. Aku pastikan itu gara-gara kau." Sesamanya di lantai bawah, Pak Rahman keluar rumah melalui pintu belakang, di mana pintu tersebut sejajar dengan jendela kamar Rana dan Indira. "Rana, kamu di mana, Nak?" panggilnya sambil menyorotkan senternya ke segala arah. Selanjutnya ia menyoroti tanah di hadapannya. Tampak sepasang jejak kaki aneh di atasnya. Jejak tersebut mengarah semakin jauh ke timur. Ia terlihat ketika Pak Rahman menelusuri jejak tersebut. Ia menelusurinya karena berharap putrinya tersebut masih hidup, sehingga dapat ia selamatkan. Semakin jauh melangkah, Pak Rahman tercengang saat ia mencapai tempat yang sebelumnya pernah ia datangi, yaitu cekungan berisi lumpur dengan kerangka manusia yang terikat di pohon mati. Terdengar suara burung gagak yang membuat bulu kuduk merinding. "Jejak kaki aneh ini berakhir di sini," gumamnya saat melihat jejak kaki berakhir di area sebelum cekungan itu. Seolah-olah si pemilik jejak kaki memasuki cekungan berisi lumpur tersebut. Pak Rahman kemudian mengitari cekungan tersebut. Tidak ada jejak lain di sekitar tempat mengerikan itu. Mendadak ia dikejutkan dengan suara langkah seseorang di belakangnya. Saat menoleh, rupanya Bu Arsini yang datang sembari menenteng sebilah golok. "Arsini, apa maksudnya ini?" Pak Rahman terbelalak melihat kemunculan istrinya dengan aura negatif itu. "Awalnya, aku berniat bersekutu dengan iblis, itu semua demi keluarga kita. Tapi sekarang aku akan membunuh semuanya, termasuk darah dagingku sendiri, demi diriku sendiri. Anak-anak kita semua telah mati. Sekarang giliranmu, Rahman." Bu Arsini berkata tanpa tedeng aling-aling, sembari mengayun-ayunkan goloknya. "Kau sudah gila, Arsini. Kau korbankan semua orang, bahkan keluargamu, demi tujuan sesatmu. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika kau mati. Apakah iblis itu akan mengincarku? Jika iya, maka itu tidak masalah. Yang penting dia tidak lagi mengincar orang-orang yang tidak bersalah." Ucap Rahman menatap nyalang ke arah Bu Arsini sambil mundur perlahan.
Sementara di belakangnya, cekungan berlumpur tengah menganga bersiap menyambutnya. Oh ya, jadi kau ingin membunuhku sebelum aku membunuhmu? Mimpi kamu. Kamu tidak akan selamat malam ini. Kamu akan segera menyusul dua putri menyedihkanmu itu ke alam baka. Mereka putrimu juga. Sekarang aku tahu kenapa dulu aku sangat tidak ingin menikah denganmu. Kalau saja aku tahu ibuku adalah seorang pengabdi setan, maka aku lebih memilih untuk tidak mematuhimu, kata Pak Rahman sambil menatap waspada ke arah Bu Arsini. Apalagi seandainya aku tahu bahwa kau setali mata uang dengannya, tidak akan ku menikah denganmu. Bu Arsini melotot mendengar kata-kata Pak Rahman. Jadi kau menyesal menikah denganku? Itu pasti gara-gara perempuan bernama Dita. Ibumu pernah bilang kalau perempuan itu bisa merebutmu dariku. Tapi itu tidak masalah sekarang karena kau akan mati, katanya sambil berjalan mendekat ke arah Pak Rahman. Yakin? Pak Rahman semakin mundur ke arah cekungan berlumpur itu. Mati kau! Bu Arsini berlari kencang sambil menebaskan goloknya ke arah Pak Rahman. Pak Rahman menghindar, kemudian bergulir ke belakang. Tanpa membuang kesempatan, ia menendang punggung Bu Arsini yang sedang kehilangan keseimbangan menggunakan tapak kakinya. Akibatnya Bu Arsini terdorong hingga nyungsep ke dalam lumpur di dalam cekungan. Selanjutnya yang terjadi, Bu Arsini tenggelam ke dalam lumpur dalam kondisi kaki di atas. Tampaklah kedua kakinya yang meronta-ronta sebelum akhirnya tenggelam ke dalam lumpur. Pak Rahman hanya bisa menyaksikan dengan pilu akhir kisah dari istrinya tersebut. Ia merasa sedih, namun baginya itu yang harus terjadi. Pak Rahman bersimpuh di hadapan cekungan yang menjadi kuburan mengerikan bagi istrinya. Di satu sisi ia merasa bersalah karena telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Di sisi lain ia juga merasa penasaran apakah bencana yang melanda desa kampung halamannya berakhir setelah istrinya mati. Setelah beberapa lama terpekur di depan cekungan berlumpur itu, Pak Rahman pun beranjak pergi. Saat itu sang fajar telah menyingsing. Suara kicau burung mulai terdengar ramai bersautan. Pak Rahman kembali ke rumah besar dan mendapati jasad Indira telah hilang. Ia pun tidak mau ambil pusing. Ia segera mengambil kunci mobil, kemudian mengendarai mobilnya meninggalkan rumah yang belum lama ia tempati itu. Ia mengemudikan mobil semakin jauh ke utara hingga kehabisan bahan bakar. Mobilnya pun mati di jalan kecil yang terletak di kaki bukit. Saat keluar dari mobil, Pak Rahman melihat di kejauhan dan terlihatlah olehnya sebuah tugu peringatan yang baginya tidak asing. Desa Jaka Huripan. Jadi jalan kecil ini tembus ke sana, gumamnya. Nah teman-teman, itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.